Fa innahu li wa ana ajzi bik. Puasa itu untukku, nggak lewat malaikat yang mencatatnya, bukan, langsung Allah pengawasnya dan Allah yang beri rewardnya. Jadi tidak bisa terkurangi walaupun kezaliman belum tertuntaskan di padang mahsyar itu antara sesama, maka kebaikan-kebaikan yang ia lakukan akan terkurangi. Itu bukan selain puasa. Puasa tidak akan bisa diotak-atik, sudah langsung kepada Allah. Ketika dia punya kezaliman kepada orang lain belum tuntas, ketika dia meninggal, hati-hati. Prestasi kebaikan lewat ketaatannya, kesolehannya, lewat sholatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, infaknya, menjaga hatinya, nanti terancam. Karena ada kezaliman, maka kisosnya adalah terkurangi kebaikan-kebaikan yang telah ia kumpulkan, kecuali nanti prestasi puasa itu tidak bisa diotak-atik. Aku dalam urusan syariat pas-pasan, tapi dilonggarkan harta, dia backup seluruh hardware dan softwarenya. Jadi perangkat keras, sarana prasarana, lembaga pendidikan yang begitu megah di backup, tidak butuh yayasan, tidak butuh panitia, dia sendiri. Softwarenya, seluruh guru-gurunya didatangkan, juga dia sendiri yang biayai. Orang yang kaya tapi dia lapang dunianya kaya seperti itu, indikasi lapang akhiratnya. Dia paham benar keduniaannya itu dijadikan laluan untuk jembatan emas sukses akhirat itu. Waktuku terbatas, tenagaku terbatas, pengen mencari pahala yang tidak ada batasnya, itu seperti itu. Kita sudah miskin, miskin ilmu, miskin harta. Ada orang yang kaya raya, dilumpah ruakan hartanya, dikuatkan ilmunya, dikuatkan ibadahnya. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya binafil hatta uhibbahu. Hambaku terus menerus mendekatkan dirinya padaku dengan amalan sunnah setelah amalan yang wajib, senantiasa dan terus menerus, tidak ada hentinya. Hatta uhibbahu, sampai aku cinta. Fa in ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta, cinta Allah sudah tertanamkan pada seseorang, langit pun bisa goncang dengan rintihan dia walaupun hanya sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh, a'azzakumullah, mudah-mudahan Allah memuliakan jamaah semua dan yang kami hormati. Diberangkatkan dari firman Allah, kalau tidak salah wallahu alam, ada di surah Al-An'am, sebagai muhasabah kita. 1 bulan sudah lewat di bulan Syawal, kita sudah ada di bulan Dzulqa'dah, tanggal 2 kalau tidak salah, 2 Dzulqa'dah atau 1 ini. Allah berfirman, yaqulu tabarakallahu azza wa jalla, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi wa la tattabi' sabilal mufsidin.
Itu firman Allah yang ada di dalam surah Al-An'am ayat 142. Banyak para ulama mengambil istimbat, kesimpulan dari hikmah di bulan yang lalu, 1 bulan sebelum Syawal yaitu Ramadan, itu target dari ketakwaan dibatasi oleh Allah. Tujuan puasa takwa itu banyak sekali variasinya, namun secara hakiki ada satu ulama yang melandaskan kepada ayat ini, berpijak kepada ayat di surah Al-An'am ini. Beliau menjabarkan tujuan hakiki, hikmah secara hakiki, hikmah dari syariat itu ada di dalam ayat ini. Syekh Abu Muhammad Thahir As-Sumawi rahimahullah yarhamuhumullah mengambil faedah ayat ini, yaitu mengisahkan ketika Allah berjanji, wa wa'adna, dan kami telah berjanji untuk memberikan kitab Taurat, wa wa'adna Musa 30 lailatan, kami telah berjanji untuk memberikan kitab Taurat kepada Musa 30 hari sebelum pemberian itu. Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini dalam kitab beliau Al-Qur'anul Azim, ternyata di sana Allah syariatkan dahulu, sebelum bersua dengan Allah, sebelum mendapatkan wahyu Allah di dalam kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini diperintah oleh Allah untuk puasa selama 30 hari. Terus 30 hari itu pula 30 malam beliau meninggalkan kaumnya, cuti dari ngajarnya, dari dakwahnya, dari pendampingan terhadap umatnya di atas syariat Allah. Dia tak mutafarrik, dia optimalisasi kegiatannya untuk takorub kepada Allah, kemudian di situ juga berpuasa. Sampai 30 hari genap, itu pun oleh Allah, wa tamma miqatu rabbih arba'ina lailah, dirasa kurang, oleh Allah tambah lagi 10 hari, sehingga genaplah sampai 40 hari puasa. 40 hari 40 malam Nabi Musa cuti, off dari seluruh kegiatan kaumnya. Dia menyendiri, mengasingkan diri, kemudian amanah-amanah kepemimpinan di dalam agama dipasahkan kepada adik saudaranya Harun untuk mengurus umatnya selama 40 hari 40 malam. Makanya fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah, saking dirasa 30 hari itu kurang, ditambah 10 hari lagi genaplah menjadi 40 hari 40 malam. Nah, melandasi ayat ini, berlandaskan ayat ini, Abu Muhammad Thahir As-Sumawi rahimahullah, ternyata hikmah hakikinya dengan syariat puasa itu Allah berkehendak kesiapan ruhaniyah, satu, kesiapan hatinya, jiwanya, bahkan badannya Nabi Musa untuk bersua dengan Allah. Kesiapan mental, maknawiyat, hati, jiwa, bahkan badannya dilatih dengan puasa agar bisa fokus untuk menyiapkan mentalnya, hatinya, kesiapan, istilahnya matching, sinyalnya biar kuat untuk nyambung nanti dengan
pertemuannya dengan Allah. Sekali lagi, Nabi Musa meskipun di dunia disebut wa yukallimu, dia akan bicara dengan Allah, wa yukallimullahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa, dengar langsung suara Allah. Itu. Lah untuk bersua dengan urusan sebesar itu, Allah syariatkan khusus kepada Nabi Musa saat itu. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa tamma miqatu rabbih 40 lailah. Puasa 1 bulan penuh 30 hari, dirasa kesiapannya, sinyalnya, kekuatan rohaniyahnya kurang, ditambah lagi oleh Allah sampai 10 hari. Watama genaplah akhirnya 10 tambah 30 tadi jadi 40. Di sela-sela puasa itu dia takarrub, mendekatkan diri dengan Allah, zikir, salat sesuai dengan syariat yang Allah berikan kepada Nabi Musa saat itu. Makanya maksud kami, beliau sampai diperintahkan meninggalkan kaumnya, off dari kegiatan ngajarnya, kegiatan taklimnya, kegiatan dakwahnya, kegiatan urusan umatnya, kepemimpinan saat itu dipasrahkan kepada saudaranya untuk memimpin kaumnya. Nah dari situ ternyata hikmah hakiki itu bisa menyambung agar sinyal rohaniyah kita kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya laluannya adalah dengan puasa. Dengan puasa maka Allah syariatkan Nabi Musa untuk bersua dan akan mendapatkan wahyu Allah lewat kitab Taurat itu pun dengan puasa dahulu, tidak langsung serta-merta bertemu dengan Allah di Bukit Tursina saat itu, tidak. Tapi untuk mengasingkan diri, di training dulu, daurah dulu, pelatihan dahulu, agar kuat hatinya, kuat mentalnya, kuat rohnya, bertemu dengan Allah dan menerima wahyu itu. Dari sini kita nyambung lah, bisa mengurai sendiri. Maksud kami begitu dahsyatnya kekuatan laluan ibadah puasa ini saat seseorang menapainya, ketika dia mampu mengambil hikmah ini untuk berdekatan dengan Allah. Makanya kita nyambung, rubah berapa banyak soimin orang yang puasa tidaklah kecuali hanya meninggalkan makan dan minumnya saja. Itu berarti rohaniyahnya gagal. Walaupun tidak batal puasanya, tapi kekuatan maknawiyat dari puasa itu kedodoran. Nomor 2, dan cukuplah hadis Nabi SAW menjadikan bagi kita bahwa kelak nanti pada hari kiamat di yaumul hisab, masing-masing kita mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita sejak akil balik sampai nanti kita sakaratul maut itu. Ketika kezaliman itu belum tuntas antara manusia sesama manusia di dunia, Allah tidak lupa. Maka penyelesaian untuk menuntaskan kisos di akhirat itu bukan kisos secara fisik antara orang satu dengan orang lain, antara harta satu dengan harta lain, bukan. Kisos saat itu pada hari kiamat yang terjadi adalah antara kebaikan seseorang. Ketika kezaliman kepada orang lain belum tuntas, maka akan diselesaikan kebaikan, dia akan terkurangi sesuai dengan bobot kadar zalim yang ia lakukan pada orang lain, namun belum tertuntaskan kosong-kosong saat meninggal. Kecuali, maksud kami tadi dalam hadis itu kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, itu. Puasa itu untukku, enggak lewat malaikat yang mencatatnya, bukan, langsung Allah pengawasnya dan Allah yang beri rewardnya. Jadi tidak bisa terkurangi walaupun kezaliman belum tertuntaskan di padang mahsyar itu antara sesama, maka kebaikan-kebaikan yang ia lakukan akan terkurangi. Itu bukan selain puasa. Puasa tidak akan bisa diotak-atik sudah langsung kepada Allah. Maksud kami, ketika dia punya kezaliman kepada orang lain belum tuntas ketika dia meninggal, hati-hati. Prestasi kebaikan lewat ketaatannya, kesolehannya,
lewat puasanya, lewat sholatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, infaknya, menjaga hatinya, nanti terancam karena ada kezaliman. Maka kisosnya adalah terkurangi kebaikan-kebaikan yang telah ia kumpulkan, kecuali nanti prestasi puasa itu tidak bisa diotak-atik. Nah, itu maksud kami, cukuplah dengan hadis itu, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, tidak bisa diotak-atik walaupun dia berbuat zalim di padang mahsyar. Berarti sangat agungnya laluan ini. Makanya di ayat itu tadi Nabi Musa pun di training, Nabi Musa adakan pelatihan daurah untuk menguatkan maknawiyat hatinya. Tidak cukup 1 bulan ditambah 10 hari lagi genap 40 hari. Di sela-sela puasa itu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dengan sholat untuk dekat pada Allah, hingga puncaknya dia bersua dengan Allah di Bukit Tursina itu. Nerima wahyu Allah, bersua dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah. Kemudian layaknya manusia, ya Allah, aku pengen melihat kamu. Kamu tidak bisa di dunia melihat aku, nanti di akhirat, nanti di surga. Di surga akan melihat Allah sebagaimana dia melihat bulan purnama itu. Kalau kau pengen maksa, lihatlah bukit itu. Kalau nanti bukit itu akan tetap ada, aku akan kelihatan, dia bisa melihat aku. Falamma, ketika Musa melihat itu, hancurlah bukit itu. Musa pingsan, tersadarkan. Nah, di situ maksud kami para bapak, Syekh Abu Muhammad Thahir As-Sumawi tadi tentang hikmah yang dahsyat secara hakiki. Kita bisa nyambung laluan kekuatan hati kita di dunia ini dengan Allah, diantaranya tidak bisa disepelekan, laluannya diantaranya puasa. Nah, ini tentunya bagi kita sebagai ukuran tanda diterimanya, tanda makbulnya ibadah Ramadan. Tentu dia, meskipun silahkan seseorang ngambil sesuatu amalan-amalan sunnah yang dijadikan senjata dalam hadis senjatanya, tapi dari puasa ini pun sudah jadi indikasi. Meskipun hanya mengambil 3 hari Ayyamul Bid dalam 1 bulan, ataupun mengambil event-event puasa di bulan-bulan hari-hari tertentu yang masyru', ataupun bahkan mampu menjadikan zikir dan wirid dia amalan senjata, amalan sunnah dia, sampai sebaik-baik puasa seperti puasanya Nabi Daud, itu kekuatan yang sangat dahsyat, sebagaimana hikmah daripada ayat di dalam surat Al-An'am, Nabi Musa diperintahkan untuk puasa dahulu sebelum ketemu dengan Allah. Itu. Kalau ada orang yang menyoal, sementara kenapa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kok tidak diperintahkan puasa dulu, padahal mau bersua dengan Allah, mau bertemu dengan Allah tanpa perantara. Malaikat Jibril pun tidak mampu untuk mendampingi di makom itu, di alam itu, di atasnya langit yang ke-7, yaitu Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak mampu dan tidak diizinkan makom itu. Tidak ada tempat jengkal alam tempat itu kecuali Nabi kita yang hanya bisa melalui, menduduki dan berada di situ. Tapi tidak disuruh puasa. Kenapa Nabi kita saat Isra dan Mi'raj tidak diperintahkan untuk puasa dahulu? Maka sangat sederhana, kalau ada soal seperti itu, tidak seperti Nabi Musa. Nabi Musa disuruh perintahkan untuk puasa dahulu sebelum bersua dengan Allah, menyiapkan rohaniah hati, jiwa, bahkan badannya, kekuatan itu semua. Rasulullah tidak. Jawabnya, Nabi kita adalah khairul anam secara mutlak. Anak dari keturunan Nabi Adam yang paling bersih hatinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam sirah pun, dalam sejarah pun, jauh sebelum Isra dan Mi'raj, ketika umur 3 tahun dalam masa pengasuhan Halimah Sa'diyah, beliau operasi pembelahan dada juga sudah dilakukan.
Artinya ketika masih diasuh di Badawi, di perkampungan pegunungan Halimah As-Sa'diyah itu, ketika bermain bersama teman-temannya umur 3 tahunan itu diculik oleh malaikat Jibril yang dilihat oleh teman-temannya. Pada ketakutan dibelah dadanya, diambil sekerat daging yang ada di hatinya, disucikan dengan air Zam-Zam. Bahkan dalam riwayat itu sampai nanti 3 kali, termasuk sebelum beliau di Isra dan Mi'rajkan. Itu di Masjidil Haram dibelah dadanya oleh malaikat Jibril lagi. Sekerat daging yang ada di hati tempat bertenggernya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan yang yuwaswis, yang terus menggelitik, mengusik, menggelitik dan membisik hati setiap manusia untuk berbuat kebaikan, itu dihilangkan, sehingga benar-benar ada garansi total jiwa beliau, hati beliau benar-benar mutlak, hati yang paling bersih dari seluruh umat manusia keturunan Adam ini. Makanya maksud kami kita bisa nyambung. Alam pertama dunia ini kan belum terjangkau oleh kecanggihan teknologi hari ini. Mana tuh batasan definisi alam yang pertama di semesta ini? Kan belum menemukan batasan alam pertama itu ini. Nanti naik lagi ke alam yang kedua, ke langit. Maksudnya langit yang pertama dunia ini, kecanggihan teknologi belum bisa menjangkau. Mana batasan langit yang pertama bagi dunia ini? Ada samawat 7, sab'a samawat 7 lapis langit itu. Nanti ada langit yang kedua. Apalagi definitifnya batasan langit yang pertama belum tahu. Kemudian kecanggihan teknologi semakin dahsyatnya, orang itu naik daki dengan ketinggian dari dasar laut itu berapa puluh kilometer, berapa ratus meter, dia akan bisa pekak telinganya, pecah gendangnya, karena dahsyatnya panas kemudian tidak ada angin dan dinginnya seperti itu. Sederhananya saja kalau kita daki seperti itu, daki gunung, dan itu terus naik sampai menembus langit yang pertama, menembus langit yang kedua, menembus langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, langit yang ketujuh. Bagaimana fisiknya? Sementara riwayat itu adalah ruh, hati dan jasad beliau Isra dan Mi'raj itu. Jasadnya dan ruhnya berpadu. Bukan jasadnya hilang dilepas di dunia, hanya ruhnya kayak tidur itu, ruhnya lepas. Bukan, jasad dan ruh. Kita bisa membayangkan bagaimana kekuatan hati Nabi begitu Isra dan Mi'raj, melampaui sekian tahapan langit itu, badannya, kemudian ruhnya, kesiapannya untuk bertemu dengan Allah, sampai malaikat Jibril pun di batas-batas tertentu di langit itu beliau tidak diizinkan dan tidak mampu naik, kecuali hanya Nabi sendiri yang menghadap Allah di tempat itu. Nah, dari sini maksud kami kalau kita hubungkan dengan kisahnya Nabi Musa bertemu dengan Allah saja, tahapannya dengan puasa, betapa kuatnya hati Nabi kita, betapa bersihnya hati Nabi kita. Tanpa harus puasa dahulu, beliau Isra dan Mi'raj sebagai penghibur saat dihina seolah-olah dunia ini sudah tidak ada yang mau beriman. Lepas dari Taif itu, dihujat, dilempari dengan kata-kata yang kotor, dilempari dengan batu, fisiknya berdarah-darah. Akhirnya dihibur, itu tanpa puasa. Nah, ini menandakan maksud kami Nabi kita adalah secara mutlak khairul bashar, khairul anam, sebaik-baik manusia, sebaik-baik Nabi dan Rasul secara mutlak dari keturunan Nabi Adam. Makanya tanpa puasa. Nah, dari sini maksud kami tadi, para bapak, para ibu saudara sekalian, mohon jangan ditinggalkanlah. Artinya laluan begitu dahsyatnya, laluan ibadah takarub kepada Allah lewat puasa untuk mengolah, membersihkan dan menjaga hati kita.
Nabi Musa pun untuk biar fokus, kemudian biar sinyal kuat, nyambung benar kesiapan untuk bertemu dengan Allah, sampai disuruh off, cuti 40 hari, ninggalkan kaumnya. Dia ibadah dengan dilandasi puasa, dan di saat-saat setelah puasa itu dia takarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dengan sholat, dan berbagai syariat yang telah diperintahkan kepada Nabi Musa. Baru khudil kitab bi quwwah, ambillah dari isi kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Itu maksud kami bisa ngambil kesimpulan begitu dahsyatnya. Makanya bagian daripada indikasi dan mujahadah kita agar Ramadan walaupun sudah lewat 1 bulan Syawal itu tidak terlalu kedodoran. Ya, bulan-bulan seperti ini, itu maksud kami tadi 40 hari Nabi Musa itu dari Dzulqa'dah ini, kemudian ditambah 10 hari jadi bulan 10 Dzulhijjah sampai 10 hari itu, kalau dalam riwayat di Al-Quranul Azim itu puasa. Makanya bagi kita mari, umur kita terbatas, ilmu kita terbatas, harta kita terbatas, kesempatan kita di hidup ini terbatas. Carilah amal, carilah program yang di situ tidak ada nilai batas pahala ketika kita kembali ke kuburan duluan. Siapa di antara kita yang duluan? Tapi kita punya jariah, walaupun kita sudah off dari dunia karena sudah di kuburan, tapi terus amal, program, kegiatan yang telah kita canangkan itu mengalir jadi aset kita saat di kuburan nunggu datangnya hari kiamat. Nah, itu tidak muncul kecuali dengan kedekatan, kekuatan hati kita kepada Allah, itu kita asah. Kemudian punya ide, punya program, amalan yang di situ sedikit, nilainya di sisi Allah besar. Bahkan maksud kami tadi, kalau kita menghitung-hitung, umur kita sangat terbatas, waktu kita terbatas, harta kita pun terbatas. Kalau tidak mencari amalan-amalan, program kegiatan yang tidak ada batas pahalanya, betapa ruginya kita kalau kita mampu itu. Padahal kita tidak ada kemampuan, ada kesempatan. Nah, diantaranya ya puasa itu, artinya puasa kalau dihitung puasa hanya 3 hari, nilainya seperti sepanjang masa puasa. Hal-hal seperti itu, ataupun program-program yang para bapak bisa mengembangkan sendiri, amalan yang di situ nilainya jariah, tidak ada batas pahalanya untuk kita meski kita nanti sudah di kuburan, tapi terus mengalir untuk kita. Nah, itulah yang harus kita reduksi dari keluarnya bulan Ramadan, kekuatannya sangat dahsyat seperti itu. Itu bisa kita kembangkan. Maksud kami menghayati dalam hati kita, kalau sudah di kuburan dan sekian masa nunggu hari kiamat itu kapan kan belum jelas. Tapi kalau punya saham prestasi, amalan itu nilainya jariah, betapa kita tidak cemburu kepada Rasulullah. Artinya Nabi kita, kalau Nabi kita artinya seluruh syariat ini kan meneladani beliau, menjadi qudwah, menjadi uswah. Jadi kan jariahnya ngalir terus karena dia pemprakarsa, man yu'alikul jarros dalam tiap amalan. Ataupun juga seperti Nabi Ibrahim ketika diuji Allah wabtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin itu fa'atamahunna, akhirnya mendapat prestasi jadi pemimpin. Bahkan tidak cukup dalam syariatnya, tidak cukup dalam takdir kesehariannya, dalam syariat yang dibebankan pada beliau, kalau menikmati dan sungguh-sungguh menjadi pujian orang di dunia dan seluruh agama langit, bahkan nanti di akhirat. Artinya ketika manasik haji seperti itu kan tidak lepas dari siapa yang pertama kali syariat itu menapai, Nabi Ibrahim. Bagaimana tawaf itu ikuti tradisi Nabi Ibrahim, bagaimana sa'i melempar jumroh itu tradisi sa'i dengan
istrinya Hajar. Nah itu kan jariah terus mengambil pada beliau. Sunnah kebaikan itu diikuti syariatnya sampai hari kiamat, tata cara itu. Nah itu maksud kami, kalau para masing-masing kita berpikir cari amalan apa yang akhirnya nanti langgeng diikuti oleh umat, syariat itu dibudayakan, atau program itu yang menyangkut urusan harta yang hari ini juga sudah muncul dari berbagai kaum muslimin, aset umat Islam, kesadarannya mereka mengambil bagian, berbuat dan berkontribusi. Aku dalam urusan syariat pas-pasan, tapi dilonggarkan harta, dia backup seluruh hardware dan softwarenya. Jadi perangkat keras, sarana prasarana lembaga pendidikan yang begitu megah di backup, tidak butuh yayasan, tidak butuh panitia, dia sendiri. Softwarenya seluruh guru-gurunya didatangkan, juga dia sendiri yang biayai. Sangat cemburu sekali kalau ada orang yang kaya tapi dia lapang dunianya kaya seperti itu, indikasi lapang akhiratnya, dia paham benar keduniaannya itu dijadikan laluan untuk jembatan emas sukses akhirat itu. Jadi sampai hitungan miliaran puluhan miliar, operasional hariannya di backup sendiri, tidak butuh kepanitiaan atau apalagi buat yayasan. Itu yayasan di cover sendiri. Lah hal seperti itu, dia sadar benar umurku pendek, hartaku terbatas, kesempatanku terbatas, waktuku terbatas, tenagaku terbatas. Pengen mencari pahala yang tidak ada batasnya, itu seperti itu. Ngambil jariah, betapa sekian ratus, sekian puluh anak yang lulus jadi anak yang soleh, dia didik di situ, dia berkontribusi, dia berbuat di situ. Lah hal-hal itu contoh saja, maksud kami kita merenungi cari apa agar ada nilai-nilai jariah yang kita lakukan kelak sewaktu-waktu kembali kepada Allah, itu kita punya saham terus mengalir kebaikan. Nah seperti itulah orang-orang soleh zaman dahulu, kejujuran, ketaatan dan keikhlasannya, hingga kadang kitab-kitabnya kita baca hari ini meskipun sudah puluhan tahun, ratusan tahun bahkan, tapi kitab yang dia torehkan, pena yang dia torehkan dalam kertasnya dengan ketulusan ikhlasnya, akhirnya dicetak dan dicetak, dikaji dan dikaji, tidak ada hentinya. Betapa jariah itu terus mengalir pada orang yang menulis itu. Nah itu juga jariah. Amalan-amalan seperti itu yang kami maksudkan. Mari, ini dengan laluan puasa itu akan menguatkan hati kita tadi, kuat hati kita, terus punya inovasi, kemudian muncul inovasi-inovasi agar barokah umur dan waktu kita. Nah itulah para bapak, kalau kita ngambil pelajaran dari ayat tadi, ternyata pintu puasa ini dasar untuk membuat matchingnya hati kita nyambung mudah dengan Allah, apalagi di saat-saat itu terus diikat dengan ya kuat zikirnya. Apalagi kita paham kan makna zikrullah itu tidak hanya sholat, ya sholat, yang baca Quran, ya zikrullah dalam ayat Al-Quran ditafsirkan wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, zikir pagi dan sore itu dilazimi. Lah hal-hal seperti itu maksud kami. Kita hanya duduk saja, ditakdirkan masuk sampai umur 65 tahun tidak boleh haji, tapi sudah menapai jalannya. Kemudian dia pastikan barokah umurnya, atau memaksa diri. Nabi itu sunnahnya, kebiasaannya nunggu waktu suruh ba'da subuh di tempat sholatnya di masjid. Lah termasuk hal-hal itu. Kalau tidak ada urusan yang sangat-sangat urgen, ngapain dia dengan kesombongannya olahraga didahulukan, sementara masih ada waktu dia agar tidak kelewatan waktunya, hanya beberapa menit, 20-25 menit sudah masuk waktu suruh, dia tutup dengan sholat 2 rakaat. Haji dan umroh hari itu telah dia dapatkan. Haji dan umroh dia dapatkan. Haji dan umroh setiap hari dia dapatkan. Nah itu maksud kami, pilihlah amal-amal yang keutamaan itu sangat dahsyat kalau tidak ada urusan-urusan yang urgen.
Itu memberkahi detik-detik kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masing-masing kita garis demarkasi antara alam akhirat dan dunia ini kan gaib, garis pemisah yang disebut kematian. Pintu lewat mati itu lepasnya ruh dengan jasad kita. Nah itulah kami renung-renungkan, maksud kami dengan pintu puasa ini sangat menjadikan kita kuat. Maka mohon, dan termasuk saya juga, agar tidak mengabaikan andalan-andalan amalan sunnah apapun, termasuk diantaranya puasa sunnah maksud kami. Kalau mampu, masya Allah, mampu seperti Rasulullah, maksudnya kita di hadis itu sudah disodori puasa Daud. Studi kasusnya, kami waktu i'tikaf itu ketemu Profesor Syukur Ghazali, bapak dari Madura itu, tapi sudah anak pinak di Malang, kemudian sudah sepuh, tapi wajahnya itu masya Allah bersih, umur sudah di atas 80-an. Terus kami tanya, maksud kami, umur orang sudah sepuh ini kok ibadah masih tegap ketika transit sebelum berkunjung ke tanah tumpah darahnya di Pamekasan. Itu ternyata saya cemburu melazimi, walaupun di dunia akademisi beliau sudah jadi profesor, doktor, sudah pensiun, bahkan terus masih jadi guru besar masa pensiun ini di universitas swasta, dan urusan luar negeri dan sebagainya sudah merasakan pengalaman di akademisinya itu. Tapi puasa itu tidak pernah ditinggal. Nah, ini yang buat kami cemburu. Masya Allah, walaupun basicnya akademisi dari kampus dan sebagainya, kekuatan ruhnya itu ditopang dengan puasa. Sudah melazim puasa Daud, kadang diberi sarapan oleh istri di bawah, disedekahkan sampai keluarganya tidak tahu. Bayangkan. Akhirnya kita ngukur, ya Allah, kita sudah miskin ilmu, miskin harta. Ada orang yang kaya raya, dilumpah ruakan hartanya, dikuatkan ilmunya, dikuatkan ibadahnya. Cemburu kita. Nah, itu maksud kami secara kasat mata subjektif kami, ketika dialog dan kami konsultasi banyak ngobrol, kekuatan beliau ditopang dengan kuatnya puasa. Kesehatan badannya, kekuatan hatinya ketika mengendalikan urusan umat dan urusan yang bersinggungan dengan profesionalismenya, yang kadang di situ manisnya gula dunia juga diuji. Artinya megang uang yang banyak tapi kuat karena kuat hatinya, tidak tergoda oleh dunia. Nah, itu kami terkesan saat itu di Ramadan kemarin, di 10 terakhir itu Profesor Dr. Syukur Ghazali, kalau tidak salah nama bapak itu sudah sepuh tapi sholatnya kuat sekali. Nah, itulah para bapak, maksud kami, mari kita semua, dan termasuk saya juga, untuk menghayati ini. Silahkan ambil amalan sunnah apa, tapi ditekuni salah satu, karena la yazalul abdu yataqarrabu ilayya binafil hatta uhibbahu. Hambaku terus menerus mendekatkan dirinya padaku dengan amalan sunnah setelah amalan yang wajib. La yazalu itu kan senantiasa dan terus menerus, tidak ada hentinya. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya. Hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku setelah yang wajib itu dipegang benar, wajib dilaksanakan, yang wajib ditinggalkan sudah lulus, terus masih pengen dekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku cinta. Fa in ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta, sudah cinta Allah sudah tertanamkan pada seseorang, langit pun bisa goncang dengan rintihan dia, walaupun hanya sesaat. Langit pun bisa goncang. Maksud kami, kalau dia berdoa akan mudah dikabulkan oleh Allah. Pandangan matanya, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, fakuntu yabsuru alladhi yabsiru biha, fakuntu yadahu ya alladhi yabtisu biha, fakuntu rijlahu alladhi yamsi biha. Aku jadi tangannya kalau dia bergerak, aku jadi matanya kalau dia melihat. Dibimbing terus oleh Allah, isobah, ketepatan hatinya di atas syariat terus. Itu kalau Allah sudah cinta
Kalau dia minta, sudah Allah kabulkan. Nah, itu senjatanya tadi, la yazalul abdu, senantiasa dia menjaga yang sunnah. Nah, itu yang sunnah itu maksud kami, kita bukan malaikat, kita bukan Superman, bukan orang super serba bisa. Ya pilihlah salah satu tapi ditekuni. Pilihlah salah satu. Saya menekuni syukur, saya menekuni dengan lewat menjaga sholat-sholat sunnah. Saya menekuninya dengan puasa sunnah. Saya menekuninya dengan tilawatul Quran. Tapi la yazalu, senantiasa dan terus menerus, walaupun sedikit. Itu loh, ngambil amalan sunnah yang apa silahkan, tapi la yazalu, senantiasa dan terus menerus. Itu nanti sangat terasa ketika benturan dan tribulasi kita bertemu, diuji oleh Allah, ujian yang berat mungkin ditakdirkan oleh Allah dalam perjalanan hidup itu menyakitkan hati kita, dia tegar, kuat. Ujian dibenturkan bertemu dengan musuh Allah, dia tegar dan kuat, tidak berubah ideologinya karena sudah terbiasa dalam kondisi lapang pun mendekatkan diri kepada Allah tadi. Nah, itu diantaranya tadi, silahkan ambil amalan sunnah apapun, boleh lewat puasa, baca Qur'annya, sholat sunnahnya, qiyamul lailnya, ataupun sholat duhanya, ataupun menjaga syuruknya dan seterusnya, yang dari situ menjadi kekuatan hati kita. Ingat, umur kita sangat pendek, harta kita terbatas, umur kita terbatas, ilmu kita terbatas. Mari kita cari pahala yang tidak ada batas meskipun kita sudah ada di kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.